Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Fahmi Ramadan dengan NPM E1D018074 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang cara penyiapan data dan cara pengoperasian aplikasi Shazam. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengestimasikan regresi linear menggunakan teknik matriks. Baiklah, langsung saja kita praktekkan caranya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Shazamnya. Nah, pada aplikasi Shazam ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dua kolom perintah. Nah, untuk mengedit data kita menggunakan kolom editor. Pada kolom editor ini langsung saja kita masukkan instruksi-instruksinya agar didapatkan hasilnya nanti. Pertama kita buat file, kemudian kita copy dahulu data div yang telah kita siapkan kemarin. Kita klik kanan lalu properties, kemudian timbullah data dari data div tersebut. Nah, kita pilih lokasi lalu kita blok, kemudian kita copy dan kita paste di sini. Lalu kita gunakan garis miring, lalu kita kembali lagi ke properties yang tadi, lalu kita blok lagi nama file, lalu kita copy, lalu kita paste lagi di sini dan kemudian enter. Oh ya, dalam menginput instruksi-instruksi yang telah ada ini, kita harus diwajibkan untuk berhati-hati dalam menginput datanya. Apabila ada kesalahan spasi ataupun tanda baca, maka pada kolom Shazam yang tersedia nanti hasil yang ada pun akan tidak sesuai atau tidak sinkron. Baiklah, langsung saja saya isi. Selesai dilakukan penginputan data atau instruksi-instruksi. Selanjutnya kita lihat di sini apakah instruksi-instruksi yang telah kita input tadi telah benar. Kita cek kembali. Nah, lalu kemudian apabila dirasakan sudah benar, langsung saja kita klik icon run di sini. Nah, setelah itu timbullah hasil yang kita inginkan di sini di Shazam, di kolom Shazam. Bisa kita lihat di sini, apabila angka-angkanya telah keluar, telah timbul semua, berarti instruksi yang telah kita input tadi itu telah benar. Yang telah kita input di kolom editor ini berarti telah benar. Apabila ada kesalahan, maka angkanya yang ada di kolom Shazam ini tidak akan mengeluarkan angka-angka. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya di sini kita hanya memerlukan angka yang ada pada dataHat yang ini. Kita copy terlebih dahulu. Lalu kemudian kita memerlukan aplikasi Microsoft Excel. Di sini gunanya Microsoft Excel agar kita dapat menganalisis hasil yang terdapat pada T-hitung dan yang ada pada T-tabel. Kita langsung saja di sini kita buat dulu. Pertama itu adalah beta.
agar kita dapat membandingkan hasil yang ada pada T yang tersedia di tabel. Untuk mendapatkan hasil dari T hitung ini, kita perlu membagi variabel yang ada di sini dengan variabel yang ada pada beta dengan variabel yang ada pada standar error. Seperti ini misalnya. Nah, maka didapatkanlah hasil T hitungnya seperti ini. Untuk melihat T dari tabel, maka kita harus memerlukan penuntun dari praktikum. Nah, sebelumnya saya telah membuka tabel T tabel dari petunjuk praktikum. Nah, ini dia tabelnya yang kita perlukan. Di sini untuk menentukan data mana yang kita gunakan. Nah, kita harus melihat pada degrees of freedom, di mana degrees of freedom ini sendiri didapatkan dari hasil N dikurang K dikurang 1, di mana N itu adalah jumlah responden dan K itu adalah variabel bebasnya dan dikurang 1. Maka didapatlah hasil 34. Nah, ini dia. Dan di persennya kita berfokus pada persen yang ini. Nah, ini dia 34. Langsung saja kita tarik ke sini. Dan ini angkanya. Kemudian kita copy, lalu kita buat lagi di sini. Tabel. Kita paste dan didapatkanlah hasil seperti tersebut. Didapatlah hasil T tabel sebesar 2,032, dan apabila dibandingkan dengan variabel luas lahan, maka hasil yang didapat adalah angka dari T tabel lebih besar dari T hitung, dimana artinya apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0 dan tolak H1, dimana artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap faktor produksi. Nah, apabila belum puas dengan variabel luas lahan, maka kita di sini dapat mengganti dengan variabel yang lain, X2, X3 dan seterusnya. Langsung saja kita klik run, maka angkanya juga akan timbul di kolom Shazam. Nah, di sini dapat dilihat angkanya berbeda dengan angka yang tadi, menyesuaikan dengan variabel yang diinstruksikan pada kolom editor. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis secara berganda. Di sini pada kolom editor, di baris kelima kita memasukkan seluruh variabel yang ada. Langsung saja kita masukkan datanya dan langsung kita klik run. Maka pada kolom Shazam akan menampilkan hasil yang ada pada variabel yang kita input tadi. Sini bisa kita lihat di beta hat dan di standar error. Caranya sama seperti yang kita lakukan tadi. Sebelumnya kita mengcopy datanya terlebih dahulu, lalu kita menggunakan Microsoft Excel. Ini kita buat saja pada sheet kedua ya. Sama seperti tadi, pertama-tama kita harus membuat beta, lalu kemudian kita buat standar error. Dan di sini ada T hitung. Langsung saja kita input datanya.
langkah selanjutnya sama, yaitu kita mencari T hitung dengan cara membagi kata beta dengan standar error. Nah, didapatlah hasil seperti berikut. Lalu kemudian kita tarik lagi seperti tadi. Nah, didapatkanlah hasil T hitung dari variabel yang ada seperti ini. Lalu kemudian kita juga membuat T tabel dengan nilai angka yang digunakan sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita copy saja, langsung kita paste saja di sini. Nah, pada T tabel di sini didapatkan angka sebesar 2,032, dan apabila dibandingkan dengan variabel x1 yaitu, maka dapat diartikan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dimana berlaku terima H0 dan tolak H1, yang artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap faktor produksi. Lalu pada variabel selanjutnya didapatkan hasil T hitung yaitu lebih besar daripada T tabel, dimana jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 dan terima H1, dimana artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap faktor produksi. Lalu juga kita bandingkan dengan variabel selanjutnya, didapatkan angka 2,243 sekian dan T tabel 2,032. Ini dimana artinya T hitung lebih besar daripada T tabel, maka berlaku tolak H0 terima H1, yang berarti variabel tersebut berpengaruh terhadap faktor produksi. Dan langkah yang sama pada variabel selanjutnya. Oke, kemudian setelah semua angkanya telah didapat, langsung saja kita save file ini. Langsung saja keluarkan. Kemudian untuk hasil dari Vcom kita pada hari ini juga kita copy, lalu kita save. Pada kali ini kita menggunakan Microsoft Word, lalu kita pastikan di sini, dan pada file kolom di editor juga kita copy, lalu kita paste juga. Nah, kemudian langsung saja kita save. Di sini file name-nya saya buat bebas saja ya, dan kita save juga di folder yang sama. Dan kemudian ini dapat kita keluarkan. Nah, ini kita save juga. Nah, jadi untuk penggunaan pada variabel benih, penggunaan pestisida dan tenaga kerja dalam keluarga itu menurut saya berpengaruh terhadap jumlah produksi, karena semakin baik penggunaan dari benih dan semakin banyak penggunaan pestisida serta tenaga kerja dalam keluarga, itu akan berpengaruh pula terhadap hasil produksi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.